Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Wulan Nurrita, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas materi tentang kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia. Apakah kalian siap dengan materi yang sudah Ibu berikan? Nah, baiklah adik-adik, Ibu akan menjelaskan mengenai salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara tidak mungkin akan terbentuk. Nah, menurut adik-adik, apakah sama antara pengertian rakyat, penduduk, warga negara, atau bukan warga negara? Nah, ayo siapa yang bisa menjawab? Jawabannya tepat sekali, tentu saja berbeda. Antara satu dan yang lainnya memiliki konsep yang serupa tapi tidak sama. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Mari kita simak apa itu. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Nah, kemudian ada warga negara, yaitu orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut juga orang asing atau warga negara asing, yaitu mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan. Namun mereka harus tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Terakhir ada rakyat sebagai penghuni negara yang mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Paham adik-adik? Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, ayat 1, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan ayat kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, dari uraian tadi timbul suatu pertanyaan. Apakah setiap penduduk adalah warga negara Indonesia? Jawabannya tentu saja tidak. Istilah penduduk lebih luas cakupannya daripada warga negara Indonesia. Tapi dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia . Seseorang yang tinggal di suatu negara, terlebih yang lahir di negara yang bersangkutan, sudah pasti langsung tercatat sebagai warga negara dari negara di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Namun, untuk memperoleh kepastian hukumnya, supaya tidak diusik oleh negara lain, penting sekali untuk mengetahui bagaimana asas kewarganegaraannya. Dasar-dasar hukumnya harus pula jelas. Nah, asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk atau tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan itu ada dua macam. Apa saja? Apakah adik-adik tahu? Yang pertama ada asas ius sanguinis atau asas keturunan. Asas ini yaitu asas kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan atau pertalian darah orang yang bersangkutan. Misalnya, seorang anak dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B. Maka, anak yang dilahirkan tersebut adalah warga negara B, karena orang tua anak tersebut berkewarganegaraan negara B. Jadi, berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir.
Nah, apakah ada negara yang menggunakan asas ini? Tentu saja ada. Misalnya negara Belanda, Korea Selatan, Inggris, Jepang, Jerman, dan masih banyak lagi. Nah, tadi asas ius sanguinis. Yang kedua ada asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat tinggal, yaitu asas kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seorang anak dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A. Maka, anak yang lahir tersebut adalah warga negara B karena lahir di negara B. Nah, jadi menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang itu tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokannya adalah tempat kelahirannya atau di mana si anak itu lahir. Nah, beberapa negara yang menerapkan asas ini seperti Amerika, Argentina, Brazil, Kanada, dan lain-lain. Ngerti anak-anak tentang asas kewarganegaraan? Nah, keberadaan kedua asas kewarganegaraan tersebut kerap kali menimbulkan masalah. Hal ini dikarenakan ada negara yang menganut asas ius sanguinis dan ada pula negara yang menganut asas ius soli, sehingga kerap menimbulkan beberapa masalah kewarganegaraan. Loh, kok bisa? Iya. Apa saja masalahnya? Yang pertama ada apatrid. Ya, ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Hal ini bisa terjadi karena orang yang lahir di negara yang memiliki asas yang berbeda. Misalnya, anak yang lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis atau asas keturunan. Namun, kedua orang tuanya bukan warga negara B. Maka negara B tidak akan memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Nah, yang kedua ada bipatrid. Bi artinya dua. Berarti bipatrid artinya orang yang memiliki dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Kenapa bisa terjadi? Nah, hal tersebut dikarenakan anak yang lahir di negara A yang menganut asas ius soli atau berdasarkan tempat kelahiran, namun orang tua anak tersebut merupakan warga negara B yang menganut asas ius sanguinis atau asas keturunan. Dengan demikian, si anak akan mendapat kewarganegaraan ganda. Status kewarganegaranya menjadi dua. Karena lahir di negara A dan juga mendapat kewarganegaraan dari negara B. Karena faktor keturunan juga dari orang tuanya yang merupakan warga negara B. Ya. Nah, adik-adik, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang sudah Ibu berikan? Mudah-mudahan kalian sudah paham semuanya. Demikianlah materi yang Ibu berikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.